Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga dapat mengikuti materi ini hingga selesai dengan baik. Materi apa sih yang mau kita bahas hari ini? Yuk, simak sama-sama. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah sebuah teks yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai hasil observasi yang telah dilakukan. Observasi itu sama dengan pengamatan ya. Laporan hasil observasi itu memiliki 3 sifat, yaitu bersifat informatif, komunikatif, dan yang terakhir adalah bersifat objektif. Dikatakan bersifat informatif karena di dalam laporan teks hasil observasi itu berisi informasi-informasi baru yang mungkin belum diketahui oleh pembaca. Dikatakan komunikatif karena laporan hasil observasi berisi penyampaian yang memudahkan pembaca untuk mengerti mengenai informasi yang disajikan di dalam laporan tersebut. Yang terakhir adalah dikatakan bersifat objektif karena di dalam laporan hasil observasi hanya membahas fokus pada satu objek saja, dan pembahasannya benar-benar merupakan sesuatu hal yang merupakan hasil dari pengamatan. Jadi di dalam laporan hasil observasi tidak ada opini ya. Nah, dari tadi kita sudah membahas mengenai pengertian dan juga sifat dari laporan hasil observasi. Sebenarnya apa sih tujuan dari pembuatan laporan hasil observasi? Tujuan dibuatnya laporan hasil observasi adalah mengatasi suatu persoalan, menemukan teknik atau cara terbaru, mengambil keputusan yang lebih efektif, melakukan pengawasan atau perbaikan, dan untuk mengetahui perkembangan mengenai suatu permasalahan. Itu tadi adalah tujuan dibuatnya sebuah laporan hasil observasi. Sekarang kita akan membahas mengenai fungsi dari laporan hasil observasi tersebut. Fungsi laporan hasil observasi antara lain adalah untuk melaporkan tanggung jawab atas sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Selanjutnya adalah untuk menjelaskan mengenai dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Berikutnya adalah sebagai sarana untuk pendokumentasian. Dan yang terakhir adalah sebagai sumber informasi terpercaya. Nah, jika merujuk pada 4 hal tadi, maka sudah jelas laporan hasil observasi itu sangat bermanfaat untuk kita. Setelah mengetahui pengertian, fungsi, dan juga tujuan dari dibuatnya teks hasil observasi, selanjutnya yang mau kita bahas adalah struktur dari laporan hasil observasi itu. Terdapat 3 struktur laporan hasil observasi. Yang pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi. Pada bagian ini dijabarkan pembukaan yang memuat informasi umum mengenai objek yang diteliti, meliputi pengertian atau definisi objek tersebut secara singkat. Pada bagian ini menjelaskan isi dan pembahasan mengenai hasil observasi yang dilakukan. Pada bagian ini juga dijelaskan metode pengamatan, kendala saat observasi, hingga apa yang dihasilkan dari observasi tersebut. Dan struktur yang terakhir adalah definisi manfaat. Definisi manfaat menjelaskan manfaat dari objek yang dilaporkan, apa saja manfaat dan kegunaan dari objek pengamatan yang dituliskan secara detail, baik manfaat secara langsung maupun tidak langsung. Setelah mengetahui struktur dari teks laporan hasil observasi, selanjutnya kita lihat apa saja ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi yang pertama adalah isi teks bersifat objektif dan tidak memihak. Harus ditulis berdasarkan fakta yang terjadi pada saat pengamatan dilakukan. Isi teks tidak mengandung hal-hal yang bersifat penyimpangan, dugaan yang tidak tepat, atau juga pemihakan terhadap sesuatu.
Teks observasi disajikan dalam bentuk yang menarik, tata bahasa yang baik, susunan teksnya logis, dan isi dari teksnya berbobot serta berkualitas. Selanjutnya adalah isi teks harus ditulis secara lengkap dan sempurna. Itu tadi pembahasan kita mengenai teks laporan hasil observasi. Hal-hal yang tadi kita bahas antara lain adalah pengertian, sifat, fungsi, tujuan, struktur, dan juga ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Semoga apa yang telah tadi saya paparkan bisa membantu kalian untuk memahami materi mengenai teks laporan hasil observasi ya. Jika ada hal-hal yang belum kalian pahami, kalian dapat berkonsultasi dengan guru bahasa Indonesia kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan materi-materi lain yang tidak kalah menariknya. Sampai jumpa!